Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. 15 fakta unik dan menarik tentang mata uang rupiah Indonesia. Punya atau tidak, setiap orang Indonesia dapat dipastikan mengetahui nama mata uang rupiah. Bagaimana tidak, mereka setiap hari mencarinya, sampai-sampai beberapa hanya tahu cara mendapatkannya. Sedangkan fakta lain tentang rupiah yang unik dan menarik tak sempat terbayangkan. Saya baru sedikit mengetahui setelah membangun uang Indonesia. Itu pun usai bikin 300 lebih artikel di dalam channel ini. Video ini akan membuat rangkuman tujuan kepada yang belum mengerti bagaimana memperoleh uang-uang kuno dan fakta-fakta unik dan menarik tentang uang rupiah. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. 1. Asal-usul nama rupiah. Nama mata uang negara Indonesia, rupiah, berasal dari bahasa Mongolia. Kata aslinya rupiah, tanpa huruf H, dan memiliki arti perak. Mendapat akhiran H dikarenakan pelafalan bangsa kita, khususnya orang Jawa. Meski demikian, sebagian orang berpandangan kata rupiah didapat dari turunan kata rupe, mata uang India. Dulu, kerajaan-kerajaan Nusantara banyak memperkerjakan orang Gujarat untuk urusan akuntan, maka tak mengherankan nama rupiah ikut terbawa sampai di sini. Sejarah nama rupiah tidak hanya dua versi itu saja. Beberapa orang lain lagi meyakini bukan berasal dari bahasa Mongolia ataupun rupe India, melainkan dari bahasa Sanskerta. 2. Tahun pertama rupiah dipakai sebagai mata uang resmi. Walau merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia baru mulai menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi sejak 2 November 1949 maksudnya. Nama mata uang sebelumnya adalah Ori, Uang Republik Indonesia. Meskipun demikian, pada masa kependudukan Jepang, rupiah sebenarnya sudah pernah menjadi nama mata uang keluaran pemerintah Dai Nippon itu. 3. Bahan pembuatan uang rupiah Indonesia. Berita terakhir yang saya dengar, meski namanya uang kertas, rupiah tidak serta-merta dibikin dengan bahan baku kertas biasa. Agar kuat dan tahan lama, pembuatan lembaran alat tukar itu ditambahkan bahan lain, yaitu serat kapas. Sedangkan uang koin dibuat dari berbagai macam logam, di antaranya aluminium, kuningan, tembaga, nikel, dan bimetal. Memang ada yang terbuat dari emas dan perak, akan tetapi hanya uang khusus yang sengaja dicetak terbatas untuk keperluan peringatan hari besar. 4. Nilai tukar rupiah saat ini. Saat video ini saya buat, harga kurs mata uang rupiah Indonesia merupakan terendah kelima di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Saya buat video ini, nilainya adalah sekarang 14.000 per dolar Amerika Serikat kurang lebih. Urutan mata uang terendah di dunia adalah sebagai berikut. Rial Iran, 2 Dong Vietnam, 3 Dobra Zo Tom, 4 Rubel Rusia, dan 5 rupiah Indonesia. Sedangkan di Asia Tenggara, 1 Dong Vietnam dan 2 rupiah Indonesia. 5. Rencana redenominasi dan pernah disaneri. Dengan alasan nilai sangat rendah, denominasi besar-besaran dan lain-lain, pemerintah telah lama merencanakan redenominasi.
Bagi yang belum tahu, redenominasi adalah penyederhanaan nominal uang tanpa mengurangi nilainya. Misalnya, Rp1.000 dipangkas menjadi Rp1. Redenominasi sedang diusahakan, tapi kalau sinnering sudah pernah terjadi. Sinnering beda dengan redenominasi. Sinnering tidak hanya menyederhanakan nominal, tetapi mengurangi nilai juga. Saat itu tepatnya tanggal 13 Desember 1965, rupiah disinnering sebesar 1000 kali. 6. Pecahan-pecahan atau denominasi yang tersedia. Rupiah setiap waktu mengalami inflasi sedikit demi sedikit. Dulu dengan nominal kecil saja sudah bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari. Sekarang tidak bisa. Nominal kecil seperti sen, satuan nilai atau unit, di bawah rupiah, saat ini tidak diperhitungkan lagi. Melihat uang terbaru Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2016 kemarin, maksud saya sampai tahun 2022 kemarin, denominasi yang dicetak mata uang kertas Rp100, Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000, sedangkan uang logam Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp500. 7. Diperlakukan kurang baik. Orang Indonesia bisa dibilang memperlakukan mata uang sendiri, rupiah, dengan kurang baik. Jangankan denominasi kecil, nominal besar pun tidak jarang dilipat-lipat, diremas, dicoret-coret, dan lain sebagainya, yang menyebabkan lecek, lusuh, ataupun kerusakan lain. Berbeda saat mereka memiliki mata uang negara lain, uang asing itu akan dijaga sebaik-baiknya agar tidak terlipat ataupun kotor. Perlakuan ini seakan-akan didukung sebagian money changer di sini. Mereka mengurangi harga tukarnya jika uang asing yang ditukar dalam kondisi tidak mulus. Namun kalau rupiah, baik mulus ataupun lecek dihargai sama. 8. Aturan ketat dan hukumannya. Aturan penggunaan mata uang rupiah di negara kita sebenarnya ketat. Siapa saja yang hendak transaksi di wilayah NKRI, tidak peduli WNI ataupun WNA, diharuskan menggunakan rupiah. Mereka tidak diperbolehkan menggantinya dengan yang lain, meski sekedar permen atau seperti yang dilakukan kasir minimarket saat tidak ada uang receh untuk kembalian. Kemudian, tindakan merusak uang, mencoret-coret, dan lain-lain dapat dikenakan hukuman penjara. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada orang yang dikenai hukuman tersebut gara-gara mencoret-coret uang. Oh, begitu ternyata ya. Uang dicoret-coret masih tetap bisa digunakan meski kondisinya sangat parah selama masih bisa dikenali keasliannya. 9. Tidak monoton dan desain tercantik. Uang kertas rupiah Indonesia memiliki desain tidak kembar antara denominasi satu dengan lainnya, terutama sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Coba bandingkan dengan uang negara lain. Kebanyakan dari mereka menggunakan gambar serupa, yang dibedakan cuma warna dan tentu saja angka nominal. Dari sekian banyak uang kertas Indonesia, uang denominasi Rp10.000 tahun emisi 1975 pernah mendapatkan predikat tercantik. Uang ini bergambar relief Candi Borobudur, sebuah bangunan kebanggaan bangsa Indonesia yang pernah tercatat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. 10. Uang bersambung dan uang cacat berharga mahal. Untuk memperingati peristiwa tertentu, bukan sekali dua kali Bank Indonesia menerbitkan uang bersambung atau belum terpotong, uncut. Uang terdiri dari 2 atau 4 uang masih menyatu. Ini kadang diedarkan ke masyarakat, khusus para kolektor atau numismatik, dengan alasan jumlah terbatas dan dilengkapi surat-surat bukti keaslian, maka uang ini berharga mahal. Pada kalangan numismatik, bukan uang uncut saja yang dihargai tinggi,
Uang yang justru cacat atau salah potong atau salah print juga akan dikasih nilai lebih daripada nilai aslinya. BI tidak menyediakan uang ini secara sengaja. Satu berita yang pernah saya dengar, mereka mendapatkan saat menukar uang baru dalam jumlah banyak. Di dalam uang terdapat salah satu lembaran yang salah cetak atau cacat. 11. Pecahan terkecil dan terbesar. Fakta unik dari dan menarik uang rupiah pada poin 6. Di atas adalah pecahan-pecahan yang saat ini masih berlaku. Jika harus dilihat dari awal dicetak, seharusnya ada denominasi-denominasi lain yang pernah ada. Angka tersebut bisa lebih kecil ataupun lebih besar. Ternyata pecahan terkecil yang pernah dicetak negara kita senilai cepeng atau hepeng. Nilai ini setara dengan 0,25 sen, di bawah Rp1. Lalu, bagaimanakah dengan pecahan tersebut? Yang umum digunakan alat tukar memang Rp100.000. Akan tetapi, sebenarnya Indonesia pernah mencetak uang dengan nominal lebih dari itu. 12. Mata uang lain beredar di Indonesia secara bersamaan. Pada masa awal kemerdekaan, pernah ada 3 mata uang yang berlaku secara bersamaan di Indonesia. Uang The Japanese Bank, uang pendudukan Jepang, dan uang Hindia Belanda. 13. Penomoran seri 3 huruf dan 6 angka. Penomoran seri yang digunakan uang rupiah saat ini menggunakan sistem 3 huruf dan 6 angka. Jika dihitung mulai dari triple A 05 kali 1 hingga Z9999 mencapai jumlah total 17.985.982.424 lembar. 14. Digunakan di negara lain. Secara resmi, negara pemakai mata uang rupiah memang Indonesia saja. Namun, secara de facto, Timor Leste juga menggunakannya. Selain centavo dan dolar, hal ini khususnya terjadi di daerah Timor Leste dekat perbatasan dengan Indonesia. Mirisnya, di wilayah Indonesia sendiri, khususnya dekat perbatasan dengan Malaysia, sebatik Kalimantan Utara, warganya lebih sering menggunakan ringgit Malaysia dalam transaksi ekonomi sehari-hari karena hubungan ekonomi dan pemasukan barang yang lebih baik yang disediakan Malaysia ketimbang Indonesia. Terakhir 15. Jenis rupiah lain. Selain rupiah yang resmi, di daerah lain seperti Riau dan Papua, Irian Barat, dahulu pernah memiliki rupiah jenis sendiri. Rupiah Riau diterbitkan 15 Oktober 1963 untuk menggantikan dolar Borneo Inggris dan Malaya maksudnya, mata uang British Malaya, yang sebelumnya berlaku di wilayah itu. Penggunaannya dihentikan pada 1 Juli 1964 dan digunakan rupiah biasa. Sementara di Irian Barat diterbitkan uang rupiah khusus pada Mei 1963 setelah Belanda mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Penggunanya dihentikan pada 1971. Demikian informasi 15 fakta unik dan menarik tentang mata uang rupiah di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.